Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah yang dirahmati dan semoga Allah mencurahkan berkahnya dan rahmatnya serta keselamatannya buat kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di Ramadan yang ketiga ini, di malam yang keempat di bulan Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita berada di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Dan kita memohon di kesempatan yang mustajabah ini, semoga nikmat iman, nikmatul Islam, dan nikmat memahami agama Islam sebagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, minimal 4 ulama madhab, semoga nikmat ini Allah Ta'ala terus tambah dan sempurnakan hingga kita semua diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah namanya tidak kultum lagi ya. Kalau kultum kuliah terserah antum. Jadi berarti nasihat Ramadan. Dan insya Allah saya sudah berniat dari semenjak dihubungin Dr. Aditya, kita dalam waktu Ramadan ini ketemu 4 kali insya Allah, semoga tidak ada uzur, akan mengupas satu kitab. Dan saya ringkas, kitab ini berisikan tentang doa ya. Judulnya Ad-du'a'u alladzi la yurad, doa-doa yang tidak akan tertolak. Nanti akan saya kasih prolog ya, kenapa kita membahas kitab ini. Dan ini tulisan siapa? Fadilatul Syekh Al-Alama Abdul Razak bin Abil Musin Al-Abad Al-Badr, atau lebih dikenal dengan Syekh Abdul Razak. Beliau membuat kitab yang sangat ringkas, memberikan ilmu kepada kita agar ketika kita berdoa itu tidak tertolak atau tidak ditolak oleh Allah. Masalahnya begini jamaah, tidak sedikit kaum muslimin dari zaman dahulu sampai di akhir zaman yang mereka beribadah kepada Allah, jangankan ibadahnya, doanya aja nggak dikabulkan sama Allah. Padahal semua ulama madhab, semua ulama ahlus sunnati wal jamaah, di dalamnya misalkan ulama yang terkenal di zamannya, Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, bahkan beliau punya kitab zikir namanya Azkar Nawawi. Bila ulama ahlus sunnati wal jamaah menukil di dalam kitab-kitabnya, menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi trigger, satu di antara trigger atau pemicu saya membahas permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajat hadisnya hasan sahih. Apa kata baginda Nabi? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Apa makna kalimat hadis Nabi ini? Jadi begini jamaah, semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, semua ibadah yang Allah Ta'ala atur bagi hamba-hambanya, itu intisarinya adalah doa. Tidak ada ibadah yang isinya melainkan hanyalah doa. Gak ada jamaah, semua doa. Semua ibadah yang kita kerjakan itu intinya doa. Contoh aja lah, saya akan ringkas ya. Sholat, dari kita takbir sampai kita salam, isinya doa nggak? Doa. Zakat, nah, satu di antara amal ibadah yang tidak perlu meminta kepada Allah, isinya adalah doa, yakni zakat dan sedekah. Dalilnya mana Ustadz? Surah At-Taubah 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah sebagian harta mereka wahai Muhammad. Harta siapa? Kaum muslimin. Untuk mereka sedekahkan. Apa makna sedekah di sini? Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah. Supaya apa? Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar Allah bersihkan harta mereka dari yang haram dan dari yang syubhat. Bahkan agar harta kita dijauhkan dari bala dan musibah. Wa tuzakkihim biha, dan agar jiwa-jiwa kita dibersihkan oleh Allah
dari dosa dan sifat bakhil. Jadi ketika kita zakat dan sodako, ketika Anda ngasih takjil ke masjid ini, ketika Anda mungkin kasih sodako di luar sana, itu doa dengan dari harta kita untuk kita sendiri, jemaah. Apalagi kalau kita berbicara puasa Ramadan, dari kita sahur sampai berbuka tadi, itu isinya doa tok sebenarnya. Andai kita tahu loh ya. Dan terakhir haji misalnya, amal yang besar. Haji itu dari awal sampai akhir doa nggak? Doa. Bahkan ada satu lagi ibadah yang nggak perlu kita berdoa, itu isinya doa, konten utamanya doa. Yakni apa? Birrul walidain. Baktinya seorang anak kepada orang tua itu doa sepanjang dia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Jadi wajar ketika Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Yang jadi masalah, kok bisa seorang muslim beribadah sedemikian rupa, kok doanya kok tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Bahkan nyuwun sewu nggih, kita sama-sama sepakatlah yang udah pernah ke tanah suci, yang semoga yang sudah dipanggil lagi, yang belum segera dipanggil, amin Allahumma amin. Dua tanah haram atau haramain, dua tanah suci itu, semua tempat itu, Mekah dan Madinah tidak semuanya ya, ada batasnya ya, ada batas tanah haram. Semua tempat itu makbul, itu ibadah, makbul semua doanya. Tapi tempat yang paling makbul setelah tempat itu yang lebih dekat lagi, masjidnya. Lah kalau di masjid ada lagi yang lebih makbul, ada lebih afdal. Kalau di Masjid Nabawi Al-Munawwarah dialah raudhah. Paham ya? Kalau di Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah bukan Hajar Aswad, jangan salah paham ini. Tempat yang mustajab dua, Multazam sama Ijri Ismail. Jadi kalau kita ke tanah suci jangan ngejar ini Hajar Aswadnya. Banyak yang terzolimi dan dizolimi loh di situ. Kemarin saya baru pulang, ada wanita Indonesia teriak-teriak, kejepit entah kenapa, saya nggak tahu itu. Padahal lebih utama dalam Ijri Ismail. Maksud saya kalau seorang hamba sudah sampai ke raudhah atau sampai ke dalam Ka'bah ini Ijri Ismail, hatta menangis darah sekalipun, tapi dia masih melakukan hal-hal terhalang terkabulnya doa, gak akan dikabulkan itu doanya. Sekalipun sudah di tempat yang paling utama di muka bumi ini. Inilah trigger kenapa kita harus bahas ini, jemaah. Karena banyak di antara kita tuh ibadah aja, doa aja, tapi nggak mencari sebab kenapa doa saya, bagaimana doa saya kali dikabulkan, dan apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Paham ya maksud saya ya? Dan trigger yang berikutnya yang membuat saya ingin membahas pembahasan ini bisa sampai jam berapa? Jam 12. Doer saya jangan udah tidur gitu ya. Apa jemaah? Yakni Ramadan yang kita jalani ini, itu tidak ada waktu yang tidak mustajab. Selama kita puasa, tadi saya katakan bahkan dari sahur sampai kita ba'dal iftar, itu doanya mustajab terus itu. Lah, kalau dikasih Allah dalam setahun itu sebulan doanya mustajabah terus, selain waktu-waktu yang mustajab nanti kita bahas, kok nggak kita pergunakan mencari tahu bagaimana doa kita akan dikabulkan atau tidak, betapa merugilah diri kita jemaah. Dan yang ketiga alasannya kenapa harus saya bahas ini, saya udah sampaikan di tahun yang lalu di mimbar ini juga. Saya berdiri di situ ketika sholat tarawih, nggak di sini. Ini menghalangi saya sebenarnya, karena saya kan kurang tinggi ya, jadi kelihatan tambah nggak ketok gitu ya. Ini sebenarnya saya mau nengkono tapi nggak entok sama Dokter Aditya ya, usah nengken nih lah. Sajane saya sudah mau di situ itu, biar ketahuan siapa yang tidur, terutama yang di sini. Oh enggak ya? Enggak, teman. Karena ini bukan mimbar Jumat. Kalau mimbar Jumat pakai ini, kalau ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa wis. Jamaah. Kan ada satu hadis yang sudah saya sampaikan tahun yang lalu itu. Doa malaikat Jibril diamini oleh Nabi SAW. Dan itu masyhur ini doanya. Satu di antara doanya malaikat Jibril dan diamini Nabi SAW adalah ketika malaikat Jibril mengatakan roghima anfuh. Apa itu roghima anfu? Roghima anfu itu, anfu itu hidung, roghima itu punya debu, ada debu di hidungnya. Maknanya terhina, terlaknat, dan merugilah seseorang. Yang apa? Yang apabila datang kepada dirinya Ramadan, tapi Allah tidak memberikan ampunan pada dirinya, berarti doanya tidak dikabulkan. Itulah kenapa kita harus membahas masalah ini. Jadi penasaran toh? Jadi penasaran? To be continue, bersambung.
nanti saya bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Waktunya udah nggak cukup, nanti protes ini jamaah semuanya. Cukup ya Pak ya, saya dibatasi 10 menit. Dokter Aditya wis gini-gini, berarti cukup. Biar jenengan merindu datang ke sini ya. Coming soon, kita berjumpa lagi insyaallah minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tunggu pembahasan kitab karya Syekh Abdul Razak insyaallah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.